kesempatan yang berharga ini. Kami ada dalam hadirat-Mu. Kami bersuka karena kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Mari kita nyanyikan pujian ini, katakan Tuhan Kau sempurna. Izinkan kami kembali boleh berjumpa dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan semua anak-anak Tuhan di persekutuan doa anugerah. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan luar biasa, kasih setiamu tak terukur, kemurahanmu, kebaikanmu begitu dahsyat di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami. Bicara buat setiap pribadi lepas pribadi, baik kami semua yang hadir pada kesempatan ini, bahkan oh Tuhan, setiap saudara yang sedang menyaksikan juga tayangan live streaming malam hari ini, kami berdoa biar kebenaran Tuhan akan menjangkau setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Semua kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Ulang, shalom. Shalom. Corona
corona binti dong Suloyo. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan karena untuk waktu yang cukup lama kita tidak berjumpa. Dan waktu saya datang, yang saya lihat pertama muka-muka dong gemuk semua ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Luar biasa ya, itu tanda diberkati oleh Tuhan. Saya sendiri, saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang ketemu dong bilang, Bapak naik badan nih. Oh baik ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saya juga naik badan ya, saya juga bersyukur. Tuhan luar biasa ya. Ternyata ada manfaat juga kita stay at home. Itu membuat kita badan naik, saudaraku, tambah sehat. Luar biasa. Saudara yang diberkati, malam hari ini saya mau berbicara karena, saudaraku, dampak daripada COVID-19 ini bukan hanya soal mati hidup, tetapi soal lapar, soal uang, soal ekonomi juga mulai, saudaraku, menjadi dampak yang cukup kita dapat alami dalam hidup kekristenan kita, dalam pengiringan kita. Karena itu, saudara, beberapa hari ini saya menyampaikan firman Tuhan soal uang ya. Saya mau berbicara soal uang. Tadi malam saya kasih tema khotbah, waspada, hati-hati mata duitan, saudaraku. Ya, hari ini saya mau kasih tema, jangan kikir harta tidak dibawa mati. Ya, saudaraku. Ini tema khotbah malam hari ini, jangan kikir harta tidak dibawa mati. Saudaraku, corona pun bikin ini orang yang kikir tambah kikir, saudaraku. Bahkan orang yang tidak biasa kikir juga sekarang dia semua mulai belajar kikir, saudaraku yang diberkati. Kenapa? Karena saya ulang lagi ya, ini masa-masa di mana semua penghasilan jadi menurun ya, pendapatan menurun, dan itu mempengaruhi. Sehingga saya ulang tadi, orang yang kikir dia tambah kikir. Bahkan, saudaraku, yang tidak kikir dulu sekarang dia pun belajar jadi kikir, saudaraku yang diberkati. Nah, saya hari ini mau beritakan ini kebenaran supaya kita tidak boleh dipengaruhi dengan situasi dan keadaan. Karena saya ulang, harta tidak dibawa mati. Amin. 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 Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya dengar beberapa anak Tuhan dong bilang begini, kotong sun ibadah di gereja, mau dong kirim amplop dari gereja terus. Saudaraku yang diberkati oleh, lihat ya, waspada saudaraku yang diberkati ya. Kita mulai rasa kehitung-hitung dengan Tuhan juga dengan situasi yang seperti ini ya, saudaraku yang diberkati ya. Ini kita mesti sungguh-sungguh hati-hati. Nah, hari ini kita mau belajar dari tema ini. Ayat pendahulu kita, mari kita buka dulu 1 Korintus 6 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 10. Kita baca ayat ini sama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10. Sudah temukan? Katakan amin. Amin. Oke, saya tunggu sampai kita semua mendapatkan, dan kita akan membaca di dalam hitungan yang ketiga. 1 Korintus 6 ayat 10. Oke, 1, 2, 3. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. Jadi, saudara, ayat itu mengatakan pencuri, orang kikir ada di sana ya. Jangan lupa, orang kikir ini yang saya mau tekankan pada malam hari ini. Jadi orang kikir itu pasti tidak akan masuk surga. Alkitab yang bilang, jadi kalau saudara dan saya kita jadi orang kikir, kita mengasihi harta kita lebih dari Tuhan, kita mencintai harta itu lebih dari Tuhan, saudara, kita menjadi serakah, pelit, tamak, rakus, apalagi lahap. Itu satu kata yang sama. Pelit, saudaraku, kikir, lahap, serakah, itu sinonim, satu kata yang mempunyai arti yang sama. Maka kita tidak akan bisa mewarisi kerajaan Allah.
Jadi saudara ingat baik-baik, orang kikir tidak akan masuk surga. Jadi bukan hanya pemabok, bukan hanya saja pencuri, bukan hanya saja pezina, bukan hanya saja orang berbuat cabul, tetapi salah satunya kikir. Itu juga membuat Anda dan saya tidak masuk surga, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini kita tidak boleh main-main dengan roh ini. Karena saya ulang, hari-hari ini roh ini sedang bekerja, saudaraku, sehingga orang mulai melakukan, bukan saya katakan bahwa tidak boleh memanage, boleh memanage, tetapi saudaraku, kalau sampai orang sudah mulai mempunyai satu roh yang namanya sekikir, pelit, serakah, maka itu berbahaya sekali. Saudara yang diberkati, saya mau ungkapkan beberapa ciri-ciri orang yang kikir itu seperti apa. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Lukas 12 ayat yang ke-15. Ini ciri yang pertama. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Baik, kita akan baca ayat ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Lukas 12 ayat 15. 1, 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kata ketamakan itu sama saja dengan serakah, sama saja dengan sekikir, sama saja dengan pelit, sama saja dengan saudaraku rakus. Itu sinonim, tadi saya sudah katakan di awal daripada pertemuan ini. Nah, apa yang kita bisa temukan di ayat yang ke-15 dari kata ketamakan itu? Ini yang saya mau angkat pertama. Saudara, kata ketamakan itu di dalam bahasa asli Alkitab ditulis dengan kata pleonesia. Apa itu pleonesia? Pleonesia itu artinya seorang yang memiliki kehausan terhadap sesuatu yang melebihi, atau saudaraku, berlebih-lebihan. Jadi saudaraku, itu yang namanya pleonexia. Jadi orang itu sudah punya, orang itu sudah memiliki, tetapi dia terus haus, rasa tidak puas, rasa terus ingin memiliki sesuatu yang lebih, yang dahsyat, yang di atas rata-rata. Itulah yang namanya ketamakan atau keserakahan. Nah, kalau kita membaca kontekstual dari Injil Lukas pasal 12, terlihat jelas bahwa ketika Yesus berkata di dalam ayat yang ke-15 tadi, waspadalah terhadap segala ketamakan, dia memberikan sebuah contoh kepada kita. Mari lihat di ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, contoh ini Yesus ungkapkan tentang seorang yang kaya raya. Saudaraku, dikatakan ayat 17, saya bacakan. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Jadi saudara, ini berarti dia bukan belum punya sesuatu, dia sudah punya sesuatu. Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Jadi saudara lihat, di dalam ayat firman Tuhan ini kita menemukan, saudaraku, Yesus sedang berbicara tentang ketamakan. Dan dia memberikan contoh yang jelas kepada kita tentang seorang yang kaya. Dia sudah punya, saudaraku, segala sesuatu. Sampai-sampai dia bingung, saudara, mau bikin taruh di mana ini barang-barang. Kalau ibarat itu barang adalah uang, saudaraku yang diberkati, maka uangnya mungkin satu lemari. Jadi saudaraku, satu lemari sudah penuh, dia mau pusing. Sekarang uang yang lain masih ada di luar lemari. Maka saudaraku, dia bilang, bagaimana ya supaya uang-uang yang di luar lemari ini juga masuk di dalam lemari? Maka saudaraku, dia siapkan lagi lumbung-lumbung atau tempat-tempat penampungan yang lebih lagi. Sudah siap lagi, sudah ternyata masih lagi lebih banyak. Dia cari lagi satu tempat lagi, minta lagi satu tempat, dan akhirnya saudaraku yang diberkati, kita temukan di dalam ayat itu bahwa dia seolah-olah tidak memiliki kepuasan. Dia kehausan terus, rasanya pencapaian yang dia dapati itu kayaknya tidak cukup, tidak berakhir, tidak, saudaraku, membuat dia bisa berhenti. Justru menambah dia tambah bergairah, tambah,
saudaraku apa? Bergairah untuk melakukan sesuatu ke depan. Saudara, itu yang namanya pleoneksia, ketamakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, contoh dalam realita, saudara yang diberkati, ada banyak orang punya HP. Saudara yang diberkati, HP belum rusak, HP masih bagus, saudara. Tapi karena Oppo, misalnya dia punya Oppo A9 2020, saudara yang diberkati. Tapi ketika dia punya itu muncul lagi Reno, ya Oppo Reno, saudara. Maka saudara beli, ini kesusun bisa lah. Padahal masih bisa, saudara. Masih bagus, masih bisa dipakai, saudara. Dia beli lagi Reno. Begitu Reno nanti, saudara, ada lagi Roni misalnya kan. Reno habis Roni ya. Maka dia beli lagi Roni, saudara. Ya, dan sebagainya, mungkin Rini lagi dan sebagainya, saudara. Ya. Istri saya beberapa hari yang lalu, dia bilang begini. Dia pikir, saudara, HP saya itu sudah di atas. Saya bilang, Mama, tidak, masih ada lagi yang lebih bagus, Ma. Ya, saudara. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, dia bilang, kenapa ya orang kok bikin begitu? Saya bilang, Mama, ini karena persoalan kehausan manusia. Ya, saudara. Karena memang perusahaan sudah tahu manusia itu manusia yang tidak tahu puas, saudara. Makanya dia bikin terus sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang lebih parah adalah itu baik sebenarnya. Nah, kalau begitu coba sudah dapat Reno yang Oppo 2020 ke orang lain, kan begitu, saudara. Tapi tidak, satu di saku sebelah, satu di saku sebelah. Saudara yang diberkati, itu baru Reno, belum tambah Rini dan sebagainya. Saudara yang diberkati. Jadi HP semua dia tumpuk habis. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, normalnya, saudara yang diberkati, ini normalnya. Kira-kira Anda punya HP 3, saudara. Kira-kira kalau dia bunyi satu kali Anda bisa angkat 3-3? Saudara yang diberkati. Tunggu ya, satu taruhin satu lagi. Ya, halo. Ini tidak akan nyambung, saudara. Tidak akan bisa. Normalnya Anda dan saya bisa pakai satu HP saja. Itu normal. Tapi kehausan, saudara, membuat orang akhirnya terus ingin mencapai sesuatu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Waktu saya dengan istri rencana mau bangun rumah, istri tanya, Bapak, kita bangun rumah berapa kali berapa? Saya bilang 6 kali 7 sah. Saudara, Bapak. Saya bilang, Mama jangan bangun besar-besar. Karena nanti posisi tinggal 2 tahun 2 sendiri. Terkecuali kita mau bikin panti asuhan. Saudara yang diberkati, kan begitu. Saudara, saya sudah temukan banyak orang sudah tua, saudara yang diberkati oleh anak ada lah. Rumah tinggal 2 sendiri, nah kamar 10. Separuh setan yang tinggal bercuriga. Saudara yang diberkati, karena kita tidak pikir. Terkecuali saudara yang berulang lagi, terkecuali memang kita kepengen untuk banyak orang tinggal di watopu rumah, kita mau tampung orang, itu mantap. Saudara, itu berarti Anda bukan pleoneksia. Anda memang punya rencana untuk sesuatu ke depan yang mantap. Tapi ada orang model kayak satu nih. Ini yang dikatakan dalam Lukas pasal 12. Jadi persoalannya bukan untuk orang lain, tapi dia pun jiwa. Dia pun kepuasan jiwa. Dan itu Alkitab berkata, itu yang namanya ketamakan. Itu yang namanya pleoneksia. Itu yang namanya kikir. Itu yang namanya serakah. Itu yang namanya pelit. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan lupa, Bapak Mama Saudara. Karena itu tadi saya bilang, harta tidak dibawa mati. Jangan kikir. Harta tidak dibawa mati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, makanya saya bilang sama istri saya, kalau kita bangun rumah besar berarti Mama kan jangan KB, jangan hanya anak 3, bila perlu 10, Mak. Kan diberkati oleh Tuhan. Lah iya, saudaraku, ini saya sampaikan kebenaran ini supaya kita ingatlah baik-baik. Ada banyak kali kita sia-siakan kesempatan untuk hidup ini hanya dengan hal-hal yang
tidak membuat berdampak apa-apa dalam hidup kekristenan kita. Saudara, tidak berdampak apa-apa dalam hidup kekristenan kita. Nah, saudara, kata pleoneksia itu, saudara, juga berarti penonjolan diri yang berlebihan. Ya. Kenapa saya mesti bangun, saudaraku yang diberkati? Kenapa saya mesti punya HP? Tadi saya sudah katakan, sudah ada Oppo, saya minta lagi Reno. Sudah Reno, saya Reno habis. Pokoknya kenapa saya mesti banyak-banyak? Kadangkala itu cuma penonjolan diri. Untuk menonjolkan diri, itu yang namanya pleoneksia. Saudaraku yang diberkati, saya temukan kalau orang, saudaraku, pakai HP jadul Nokia Center, bunyi itu dia semua angkat. Dia kayak malu, saudaraku yang diberkati. Saya pakai iPad saya ini cukup lama, dapat teguran ulang-ulang banyak orang, saudaraku, termasuk Novita. Saudara, karena saya, halo saudara ya, saudaraku yang diberkati, ini pakai ini barang besar ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, pakai ini barang besar, sampai lama sekali, saudara. Baru saya beli itu HP 1 tuh, ya saudara, ya, karena karena ini speaker Surusa, jadi saya akhirnya beli, saudaraku yang diberkati. Kalau dia belum rusak, makanya bisa akan beli memang, saudara. Ya sudah banyak orang berbicara. Tapi yang saya pikirkan adalah untuk apa, saudara? Yang saya pikirkan adalah untuk apa? Kalau itu duit masih bisa dipakai untuk yang lain, yang lebih bermanfaat, saudaraku yang diberkati, lebih baik kita melakukan itu. Lebih baik kita gunakan itu daripada kita tumpuk satu barang yang saudara kegunaannya cuma satu sama, tidak ada kegunaannya berbeda, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hanya kenapa? Hanya karena mau penonjolan diri. Hanya karena saudara kita mau kelihatan lebih. Hanya mau kelihatan supaya kita dilihat orang. Saudaraku yang diberkati, tidak boleh. Saudara, begitu saya punya mobil, saya punya motor 2. Saudara, begitu saya punya mobil, saya sudah punya motor 2 duluan, baru beli punya mobil, saudara. Tapi saudaraku, tiba-tiba orang satu butuh motor. Saya bilang, lu angka 1 sudah. Ya saudara, sisa 1 motor, saudaraku. Soalnya lama lebih pun saudara juga datang. Bisa pinjam motor, saudara. Pinjam terus, saudara, yang diberkati oleh Tuhan. Tapi saya tahu bahwa Tuhan sudah kasih saya mobil, saudara. Maka ya mungkin ini motor untuk orang lain yang belum punya apa-apa, saudara yang diberkati. Saya sudah cukup punya mobil. Kan tidak mungkin 1 kaki di mobil, 1 kaki di motor. Kan tidak mungkin, saudara yang diberkati. Tidak mungkin itu. Saya hanya bisa bawa mobil saja. Motor saya mesti kasih tinggal, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau saya pikir, ya sudahlah, mungkin dia lebih membutuhkan daripada saya. Saudaraku, memang kadang-kadang saya juga agak ribet. Maksudnya ribet begini, saudaraku. Kalau pelayanan KPIP di kampung-kampung sana, saya tidak bisa bawa mobil. Saya susah, saudara. Saya mesti pinjam sana sini, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, tapi itu kan kondisional, tidak setiap hari. Setiap hari yang otomatis ya saya pakai mobil 1 saja. Kebanyakan itu motor juga parkir saja, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kebanyakan cuma parkir saja. Maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini yang kita tidak boleh lupakan. Ada banyak kali kita begitu mencintai harta, sampai-sampai kita lupa bahwa salah satu dosa, saudara, salah satu yang membuat Tuhan tidak senang adalah soal kikir, soal pelit, soal pleoneksia, soal ketamakan. Saudara, ada orang suka koleksi tas, baik juga. Tapi tas separuh pakai sampai dia mati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Julia Perez mati itu beta rasa dia pun tas banyak yang dia pakai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya kalau dia kan artis lah. Kita kadang-kadang cuman tidak artis lah, saudara yang diberkati. Hanya bisa pi hari Minggu sah. Tapi 1 bulan tuh dia bisa ganti tas 4 nah, saudara. Nah coba lu lihat yang ada tas dong tuh, saudara.
Ada orang dia pakai tasu sampai tali sebelah putus, dia jahit ulang, dia pakai lagi. Saudara, dan sementara potong ganti tas non-stop. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Makanya saya mau sampaikan buat kita lah, dengar baik-baik, jangan sampai hanya sebuah penonjolan diri. Itu bahaya sekali. Anda tidak sadar bahwa sebenarnya sudah tergolong di dalam roh kikir itu yang tadi dikatakan oleh ayat Alkitab. Sekarang kita baca dulu ayat 19 ya, lihat. Bahwa dia memang kikir. Dia bukan kaya untuk sesuatu yang baik. Lukas 12 ayat 19. Lihat ayat ini. Saya bacakan. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Jadi sesudah dia timbun harta banyak-banyak, dia bukan berkata bahwa wih saya mau bantu orang. Bukan saya berkata bilang wih saya nanti tolong orang miskin. Bukan saya berkata saya akan lihat orang-orang yang kekurangan. Bukan. Tapi dia berkata aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu. Mu di sini adalah ku lagi. Banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudaraku yang diberkati. Jadi ingatlah baik-baik, ini ayat firman Tuhan. Jadi saudaraku, kita tidak boleh menimbun harta. Karena kalau kita menimbun hartanya untuk diri kita sendiri, itu yang namanya pleoneksia, ketamakan. Saudaraku, ya, jadi itu ciri yang pertama. Orang tamak itu pasti sekali lagi dia tidak akan pernah puas. Dan ketidakpuasan itu sekali lagi bukan karena ingin melakukan sesuatu ke depan, tidak, tetapi hanya untuk penonjolan diri. Itu namanya kikir. Saudaraku yang diberkati. Jadi kalau saudara tidak puas karena saudara ingin menolong orang, saudara ingin sesuatu ke depan untuk orang lain, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, untuk kemajuan ini itu bukan pleoneksia. Tapi kalau hanya untuk tertuju kepada dirimu sendiri, saya ulang lagi, jiwa kita, maka itu yang namanya pleoneksia atau ketamakan. Dan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap yang namanya pleoneksia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, itu tidak boleh dilupakan. Saudara yang diberkati. Sekarang kita lihat yang kedua, apa ciri orang yang kikir atau tamak. Mari kita buka kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-6 dan ayat 7. Amsal 23 ayat 6 dan ayat 7. Ini ciri yang kedua, supaya kita jangan kikir. Jadi kalau satu yang tadi ada, kita bertobat. Kalau ini dua ada lagi, kita harus bertobat ini. Amsal 23 ayat 6 dan ayat 7. Oke, sama-sama kita baca yang ayat di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Orang kikir itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, boleh saya katakan orang yang suka buat perhitungan, saudaraku yang diberkati. Tetapi perhitungan dalam hal ini adalah, saudaraku, bukan karena perhitungan karena seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Misalnya Yusuf, waktu dia diberi mimpi oleh Tuhan bahwa akan ada 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan, lalu dia memanage, saudaraku, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan perhitungan di sini adalah orang ini kelihatannya punya kelebihan. Dikatakan, saudaraku, dia punya makanan yang lezat, ya. Dikatakan, saudaraku yang diberkati, tetapi dia sendiri berkata di dalam, ya, dikatakan membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Jadi dia bikin perhitungan di dalam dirinya sendiri, bukan perhitungan untuk sesuatu yang akan datang, bukan, tetapi untuk dirinya sendiri. Saya pernah temukan orang seperti ini, saudaraku. Ya, bertamu ke orang seperti ini bahaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia suruh kita tambah nasi, tapi kita pi nasi tidak ada lagi.
Bapak tambah, jangan malu-malu Bapak, tambah. Ya saudara, nah kita yang ada hadir saudaraku misalnya 10 orang. Masuk tambah, tapi nasi mungkin tinggal 1 piring, saudara. Nah ini lu persilakan tambah nih 10 orang semua, saudara. Dengan kata lain begini, dia suruh Anda silakan tuh, tapi di dalam hati dia bilang, lu jangan tahu diri, Pak. Lu tahu diri, Pak. Maksudnya begitu, saudara. Tapi dia hanya cuman buang bahasa. Orang kikir itu dia tidak tulus. Orang yang saudaraku kikir itu dia tidak tulus. Alkitab berkata, dia suruh tambah, dia suruh Anda makan, tapi sebenarnya dia tidak mau Anda tambah. Dia tidak mau Anda makan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Makanya di bagian lain kitab Amsal dikatakan begini, kalau engkau lihat daging, engkau lihat nafsumu besar, taruhlah pisau di lehermu, saudara. Kenapa? Karena terkadang saudaraku yang diberkati, orang yang subuhin kita itu belum tentu dia tulus. Nanti kita pulang baru dia bilang, itu pendeta satu makan Bapak, ngeri, fana kiri kanan, saudaraku yang diberkati. Wih saudaraku, padahal tadi dia yang suruh tambah Bapak, tambah, jangan malu-malu Bapak, tambah anggap rumah sendiri saya. Lu pulang ini, memtua mulai potes, lu tinggal apa? Saudaraku yang diberkati, itu orang kikir. Ya saudara, orang kikir tadi akan begitu. Jadi perhitungannya bukan untuk sesuatu yang baik, tapi perhitungannya karena memang dia tidak suka Anda makan banyak sebenarnya. Dia tidak suka. Nah itu ciri orang kikir, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ingat baik-baiklah. Makanya kita kan tidak tahu ya, makan di rumah orang tuh kita tidak pernah tahu. Jadi lebih baik tahan diri sebelum Anda dikatakan. Ya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, karena itu saya mau pesan buat saudara, ingat, kalau kita orang Kristen tidak boleh. Kita anak Tuhan, kita orang yang cinta Tuhan tidak boleh. Tulus. Kalau ada, katakan ada. Kalau tidak, memang katakan tidak ada. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Itu yang Alkitab mau. Jangan bikin sesuatu perhitungan, saudaraku yang diberkati, hanya karena kepentingan-kepentingan yang kita anggap bahwa kita tidak akan bisa menikmati ke depan. Saudara, akan bahaya sekali. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini Alkitab katakan buat kita. Makanya saudara ingat, kita tidak boleh jadi orang kikir. Jadilah orang yang saudaraku suka berbagi dengan orang lain. Jadilah orang yang suka berbagi dengan orang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami gereja karismatik, saudaraku. Saya mesti jujur bahwa kami nikmati berkat itu dari hasil persembahan jemaat. Saudaraku yang diberkati. Nah selama COVID ini, kan libur kebaktian, saudara. Kolekte dari mana? Persembahan dari mana? Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tapi saya terlampau yakin apa yang firman Tuhan katakan. Janji Tuhan itu ya dan amin buat saudara dan saya. Saudara, dan saya tidak punya tabungan sama sekali. Waktu saudaraku orang minta nomor rekening saya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau kasih juga saya pikiran. Saudaraku, saya bilang begini, Bapak, waktu dia mau minta untuk mengajukan sesuatu, saya bilang, Bapak ini kayaknya ini rekening yang sampai suka blokir, soal invalid lagi. Saya bilang, kan dia bertanya kenapa? Soalnya 0 rupiah bukan 1-2 tahun Bapak. Itu mengkali 10 tahun dia 0 rupiah terus. Jadi mana ada itu nomor rekening masih bisa aktif, saudara. Dia bilang, sana apa-apa Bapak kirim, nanti baru koton cek, saudaraku. Ya, kebetulan dia orang kerja di bank, ya saudaraku yang diberkati. Dia bilang, kirim sah Bapak, nanti baru koton cek. Saya kasih saudaraku yang diberkati. Itu rekening memang ada, tapi saya kan susah doi karena sejak 10 tahun yang lalu aku tak pernah transfer 1 rupiah pun, saudaraku. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam masa pandemi itu saya mesti jujur bahwa saudara, saya secara manusiawinya saya itu ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Wih, karena makan, minum segala macam, saudaraku yang diberkati. Ya, pengeluaran dalam rumah tangga, saudara. Ya, sementara kondisi tidak memungkinkan. Memang tidak bisa, saudara. Lalu kita disuruh stay at home, saudara, tidak boleh kemana-mana. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Akhirnya saya bilang, kalau saya tidur bangun saya baca Alkitab, tidur doa, tidur bangun. Saudara, saya ambil inisiatif, saudaraku. Saya bilang, sudahlah,
Setiap hari khotbah sendiri-sendiri sajalah, saudaraku. Jadi saya ambillah itu HP kamera itu, saudaraku. Lalu saya pasang di gereja. Kemudian saya khotbah tiap hari, saudara. Tiap hari saya khotbah terus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tiba-tiba, saudara, satu malam saya khotbah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Seorang anak Tuhan kemudian messenger saya. Pak Pendeta, saya di Australia hari ini, saya diberkati sekali dengan firman Tuhan yang Bapak sampaikan. Saya orang Indonesia tapi belum bisa kembali karena ini, saudara. Oh, saya bilang, oh iya, puji Tuhan, saudara. Tapi Bapak, saya ini ada berkat sedikit, saudara. Nah, saya tidak kenal dia, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya tidak kenal dia, oh di negara lain. Lalu saudaraku, dia bilang begitu, dia bilang, suruh saya kirim rekening, nanti saya kirim lewat banking, saudaraku. Saya mau kirim, saya tadi katakan rekening saya itu pasti tidak valid. Saudaraku yang diberkati, saya omong dengan istri bilang, kita pakai rekening siapa? Saya bilang begini, kita minta jemaat rekening sah. Saudara yang diberkati, jadi sudah minta jemaat bilang gini, bapak kenal ini orang kosonde, jangan sampai nanti kau tempundui dalam rekening dia tarik leh. Saya bilang, saya juga tidak kenal, tapi ibu yakin saya tidak tarik, dia kasih tambah pasti. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ibu ini bilang begitu, tapi saya bilang begitu, tapi ibu ini tetap tidak yakin, saudara. Saya bilang, kalau begitu ibu punya nomor rekening berapa? Kasih yang paling sedikit sajalah, yang mungkin 100.000, kau 200.000, kalau dia tarik itu uang, berarti nanti saya ganti, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi ibu bilang, oh bapak kalau itu bisa, beta kasih saya pun anak-anak belum punya. Saya bilang, oke, sudah kasihlah nomor rekening. Saya kirim, saudaraku. Tidak lama, hanya mungkin menjelang, saudaraku, 5 menit apa. Cepat sekali, kan dia pakai handphone tuh, saudara. Jadi dia cepat sekali, dia kirim, saudaraku yang diberkati. Langsung dia screenshot. Saya akan bilang, ini bukan nomor rekening saya, Pak. Jadi tolong di screenshot untuk saya tahu apa benar Bapak sudah kirim. Jadi dia kirim, saudaraku, lalu dia screenshot, dia kasih ke saya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya buka inbox saya dan saya lihat, saudara, Tuhan itu memang luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, amin. Ya, tidak banyak, hanya 7 juta sah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dan itu kami bisa hidup. Tuhan pelihara kami. Saudaraku yang diberkati, Tuhan sanggup kirim burung gagak dari Australia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sanggup lakukan perkara yang besar buat kita. Amen. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah anak-anak Tuhan, jangan khawatir. Saudara, saya tidak pernah, saya loyal sekali, saudaraku, untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak pernah, saudaraku yang diberkati, punya persediaan. Saya juga akhirnya pikir, Tuhan, saya ini bodoh juga. Tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan seperti semut. Sekarang saya mati, Tuhan. Aku tak bisa apa-apa. Saudara, sebelum itu 7 juta datang, saudaraku yang diberkati. Saya ditelepon seorang ibu di Kota Kupang, saudaraku yang diberkati. Ya, dia bilang, Bapak di mana? Saya bilang, saya di rumah, tidak kemana-mana. Bapak bisa tidak ketemu saya? Saya bilang, mau ketemu ke mana, Pak? Ibu, ini COVID ini. Tidak apa-apa, Pak. Ketemu di garasi oto saya. Saudara, saya bilang, oh itu juga baik. Ibu, saya menuju ibu, saudara yang diberkati. Lah menuju ke garasi oto. Sampai di garasi dia bilang gini, Bapak jangan di garasi oto. Soalnya nanti kalau di garasi jangan sampai ada COVID lagi. Ya, saudara. Kalau gitu di mana? Di pinggir jalan, saudara yang diberkati. Jadi keluar dengan masker, saudaraku, di pinggir jalan, saudaraku. Lalu saya sampai di situ, dia bilang, Bapak, kita jangan lama-lama ya. Tidak usah pegang tangan juga, Bapak. Saya bilang, tidak apa-apa, tidak pegang tangan juga. Saudaraku, dia suruh amplop jauh-jauh begini, COVID, saudara, saya terima juga dari jauh. Saya bilang, Mama, kita doa dari jauh saja, saudara, yang diberkati oleh Tuhan. Terima dari jauh saja, saudaraku. Saya dengan anak-anak di atas motor, anak-anak di atas mobil, saudaraku. Anak-anak lalu ngomong ke istri saya, Mama, kayaknya itu tebal itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya lihat Tuhan memelihara hidup kita. Amen. Tuhan tahu memberkati kita tepat pada waktunya. Karena itu saudara, jangan jadi orang kikir. Harta tidak dibawa mati. Amin. 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 Saudaraku, jadi ingat, biar pandemi corona, tapi Tuhan tahu pelihara kita. Saya mau tanya, yang kirim corona siapa? Tuhan yang izinkan. Saudaraku yang diberkati, kalau Tuhan izinkan berarti Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ingat, ada banyak orang sekarang di rumahnya bilang, ingat toh, makan hati-hati. Ini beras tinggal 1 kilo sah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tak usah.
Ya saudara yang diberkati, ingatlah baik-baik. Ingat, Tuhan tetap memelihara hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Amin saudara. Ya, jadi saya sudah alami itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan tak usah kikir. Santai saja, slow down, jalani ini hidup. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Oke, kita lihat yang berikutnya, yang ketiga. Jadi saudaraku jangan kikir. Yang ketiga, mari kita buka Amsal 28 ayat 22. Kitab Amsal 28 ayat 22. Amsal 28 ayat 22. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. Amsal 28 ayat 22. Oke? 1, 2, 3. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Tergesa-gesa mengejar harta dikatakan saudaraku. Nah kalau kita membaca tadi di dalam ayat firman Tuhan ini jelas sekali. Lukas pasal 12 maksud saya. Itu sama seperti di dalam kitab Amsal 28. Orang yang saudaraku kalau dia sudah kikir, otomatis yang ada di pikirannya cuman bagaimana kejar harta. Dan Tuhan dilupakan saudaraku. Karena harta sudah menjadi sesuatu yang begitu membuat dia akhirnya saudaraku, dia akan lupa dengan yang namanya Tuhan. Harta akan menjadi sesuatu yang begitu diidam-idamkan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya. Mari kita bandingkan dengan ayat firman Tuhan ini. Saya mau baca buat kita. Ayub pasal 20. Saudaraku, Ayub pasal 20 ayat yang ke-21. Perhatikan, dan ayat 29. Ayub 20 ayat 21. Suatu pun tidak luput daripada lahapnya. Itulah sebabnya kemujurannya tidak kekal. Saudara yang diberkati, kata lahapnya itu sama saja dengan rakus atau serakah atau kikir. Nah orang yang seperti itu dikatakan dia punya kemujuran itu tidak akan kekal. Dia punya saudaraku kesuksesan itu tidak akan kekal. Memang ketika dia kejar harta, dia apa-apa cari uang, segala macam dia kumpulkan. Dari mata jasmani, orang lihat ini orang sukses, ini orang mujur, ini orang saudaraku kaya raya. Tapi saudara, kemujurannya tidak akan kekal. Lihat ayat yang ke-29. Ayub pasal 20 ayat 29. Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Saudara lihat ya, nanti baca ayat-ayat sebelumnya. Jadi saudaraku, Tuhan menghukum orang-orang yang seperti itu. Akhirnya saudaraku semuanya akan menjadi sirna. Semuanya akan hilang seketika. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau sampaikan ini kebenaran firman Tuhan. Ingat, kadang-kadang kikir itu membuat kita sudah lupa Tuhan. Yang kita pikir hanya duit, uang, harta, yang kita pikir itu saja, saudara. Jadi Tuhan kita sudah kesampingkan. Kita bukan tergesa-gesa cari Tuhan, tapi kita tergesa-gesa cari harta. Kita tergesa-gesa harta. Kenapa? Karena tadi pleoneksia, ketamakan, saudara. Kita rasa tidak puas, pencapaian kita kurang. Sudah ada, kita rasa kurang lagi. Akhirnya saudaraku, kita tidak peduli dengan Tuhan. Kita tidak peduli soal ibadah. Kita tidak peduli soal keintiman dengan Tuhan. Kita tidak peduli soal baca Alkitab. Kita tidak peduli soal doa. Yang penting bagaimana saya dapat uang, saudaraku. Dan pasti orang seperti ini kelihatan mujur, sukses, tapi ujung-ujungnya semua akan sirna. Karena itu hari ini saudara yang diberkati, jangan lupa ini kebenaran ya. Saya sampaikan buat kita ini 3 hal penting yang tidak boleh kita lupakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Makanya kitab Kolose pasal 3 ayat 5 mengatakan begini. Saudaraku, Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan apa? Penyembahan Berhala. Nah, orang kalau sudah serakah, Tuhan dia lupa. Pasti dia akan saudara yang diberkati lebih menyembah kepada Allah lain. Makanya dalam Matius 6 Yesus berkata itu saudara, kalau orang hatinya ada di harta, dia pasti akan saudaraku menolak Tuhan. Jadi Tuhan kita tuh mana? Mamon atau Tuhan? Kalau mamon atau harta, maka Tuhan tidak ada. Saudara, yang ada hanya mamon itu, hanya harta itu. Itu orang yang serakah. Maka pasti dia akan terjebak dengan penyembahan berhala.
okultisme, sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, bersinah, saudaraku, dalam arti tanda kutip tidak menjadikan Tuhan nomor satu. Itu pasti akan terjadi. Nah, sekarang kita akan memperhatikan bagian terakhir. Bagaimana kita membunuh ini roh kikir. Bagaimana supaya ini roh kikir ini jangan ada, pleoneksia yang tadi, tidak puas, saudaraku, lalu perhitungan terlalu banyak, saudaraku yang diberkati. Lalu yang tadi, akhirnya lupa Tuhan. Nah, 3 hal ini bagaimana supaya kita bunuh ini roh, sehingga ini roh tidak boleh menguasai kita. Lukas 12 ayat 15. Mari kita kembali ke ayat itu. Yesus berkata begini, berjaga-jagalah dan waspadalah. Kata berjaga-jaga dan waspadalah ini, saudaraku, ditulis dalam bahasa aslinya pulazo. Pulazo itu apa? Seperti menjaga diri, saudaraku, seperti menjaga seorang anak kecil. Jadi pulazo itu sama seperti seorang yang sedang menjaga anak kecil, bayi. Nah, kita disuruh menjaga diri kita seperti kita menjaga seorang anak kecil. Berjaga-jaga dan waspada. Maksudnya apa? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berarti yang namanya pulazo itu butuh yang namanya perhatian khusus, perhatian yang sangat intens, perhatian yang betul-betul tertuju hanya kepada itu anak. Itu namanya pulazo. Saudara yang diberkati, coba kita punya anak kecil. Saya punya anak yang paling kecil sekarang 1 tahun 7 bulan. Saudaraku yang diberkati, kita kontrol dia non-stop. Itu yang namanya pulazo. Saudara, tidak bisa kita lepas dia. Nah, hidup kita ini kalau mau supaya jangan tamak, kita mesti perhatikan baik-baik. Diri kita ini setiap hari mesti lihat, jangan sampai beta suka salah. Jangan sampai beta masuk jurang, beta tahu. Jangan sampai beta ini sebenarnya masuk di dalam roh kikir. Tapi beta karena solia bepun diri, be hanya lihat orang, saudaraku yang diberkati. Maka beta sudah perhatikan, beta sudah waspada, padahal beta sudah terjebak dengan itu roh. Jadi kita ingat baik-baik, tiap hari itu mulai periksa diri. Tuhan, jangan sampai ini roh mulai ada dalam bepun diri. Saudara, periksa hidup kita, perhatikan diri kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena ini roh ketamakan ini, saya ulang, berbahaya sekali. Dosa yang kelihatannya orang anggap enteng, tapi ujungnya neraka. 1 Korintus 6 tadi sobo, saudaraku yang diberkati. Karena itu kita tidak boleh main-main dengan ini roh. Harus pulazo, harus betul-betul mengawas diri kita seperti mengawas seorang anak. Yang kedua, bagaimana kita membunuh roh kikir, pelit, serakah, rakus. 1 Korintus 5 ayat 11. 1 Korintus 5 ayat yang ke-11. Dikatakan begini, tetapi yang kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, lalu apa? Kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Bergaul, kata bergaul itu, saudaraku yang diberkati, dilanjutkan dengan kata makan bersama-sama. Maksudnya begini, jadi kita buat sebuah persekutuan yang dekat sekali. Kalau kita tiap hari hanya bergaul dengan orang kikir, lama-lama kita kikir. Saudaraku yang diberkati, makanya untuk roh kikir itu dibunuh, maka saudaraku jangan suka bergaul dengan orang kikir. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan suka. Karena orang kikir itu pasti, sekali lagi, dia akan mempengaruhi kita juga ikut kikir. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saudara jangan lupa ini kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, belajarlah untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Ini yang saudara firman Tuhan inginkan untuk kita kerjakan di dalam hidup kita. Nah, tadi kita sudah baca Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Saudaraku, ini bagian daripada hal-hal duniawi. Jadi kita harus matikan, bunuh. Kita harus ambil tindakan, saudara. Kita harus putuskan ini roh. Kalau tidak, saudaraku yang diberkati, kita akan jadi orang Kristen yang kelihatannya sedang melayani Tuhan. Kelihatannya kita sedang mengiring Tuhan. Tapi kita tidak sadar kita dikuasai oleh pelit, serakah, dan yang membuat kita akhirnya terjerumus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tutup dengan satu cerita pendek. Seorang nenek tua, saudaraku,
dikunjungi oleh Bapak Pendeta. Waktu Bapak Pendeta ini datang di ini nenek tua rumah, di atas toples itu saudara, di atas meja ada toples yang berisi kacang mente, saudara. Jadi saudaraku Bapak Pendeta ini panggil nenek, nenek jawab dari dalam, nenek bilang, gigi Susan ada lah, saudaraku yang diberkati. Nenek masih di dapur, saudaraku. Oh iya, baik nenek. Sambil baik nenek, Bapak Pendeta buka toples, makan saudaraku kacang mente. Saudaraku yang diberkati. Waktu makan habis, saudaraku yang diberkati, makan selama nenek keluar, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Lalu saudaraku, nenek bilang begini, aduh Pak Pendeta, ya kenapa? Pak Pendeta tanya, aduh Pak Pendeta minta maaf, kenapa Pak Pendeta makan itu kacang mente? Sudah, kok nenek taruh di toples ini, jadi Pak Pendeta lihat ya Pak Pendeta makan, saudara yang diberkati. Lalu nenek bilang begini, itu kacang mente dari Silver Queen. Sudah, kenapa dia pun kacang di sini? Iya, soalnya nenek tidak ada gigi, jadi nenek makan habis dia pun kacang, dia pun coklat, dia pun kacang, nenek kasih keluar, nenek taruh di toples. Nenek taruh di toples, ya saudaraku. Ya, karena nenek mikir nanti sebentar baru buang, ternyata Pak Pendeta datang dan Pak Pendeta hajar ini saudaraku. Ya kacang mente Silver Queen, saudaraku yang diberkati itu. Saudara, kalau bertamu di rumah orang kikir hati-hati. Bisa-bisa tusuk gigi juga, tusuk gigi bekas, saudaraku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi saya ingatkan buat kita sekalian, roh kikir itu kadang-kadang buat orang jadi pelit sekali. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bikin orang akhirnya terlalu banyak perhitungan. Saudaraku, ya, ingat itu yang saya mau sampaikan buat kita hari ini, supaya kita jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh mau beriman, mau meyakini bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang kaya, Tuhan yang sanggup memberkati hidup kita. Saya ulang, sekalipun di tengah-tengah masa pandemi, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan tahu memberkati orang-orang benar. Amin. Amin, saudara. Tidak pernah dibiarkan anak cucunya meminta-minta roti. Ini ujian iman buat kita Bapak Mama Saudara. Salah satu ujiannya adalah kita tidak boleh menjadi pleoneksia. Kita tidak boleh menjadi tamak. Itu ujian iman buat saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman Tuhan ini, saudaraku, sehingga kita tetap menjadi orang-orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita mau bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapakku datang menyembahmu di sini. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang. Ketakutan dan kebimbangan, kekhawatiran akan membuat kita melangkah di dalam ketidakbenaran. Tetapi kalau kita ada meyakini bahwa Tuhan, Dialah Allah kita, Bapa kita yang mengasihi kita, maka saudara, kita pasti akan hidup dalam kebenaran sekalipun dalam masa-masa yang sukar. Karena hidup di dunia sementara, hidup di dunia ini hanya titipan. Segala sesuatu yang Anda punya titipan, suatu saat Anda dan saya akan tinggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapakku datang, Bapakku menyembahmu di sini. Percaya, haleluya, ya kan ada bagiku,
ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, praise the Lord Jesus. Sungguh kau hebat, saudara, mari kita renungkan firman Tuhan dan pujian yang kita naikkan ini, saudara. Terkadang kita katakan kita tidak takut, kita tidak cemas, tapi dalam tindakan hidup kita membuktikan sebenarnya kita takut. Karena roh pelit, roh kikir, roh serakah itu mulai mempengaruhi hidup saudara dan saya. Pleonexia, ketamakan, sehingga yang ada kita hanya mementingkan diri sendiri. Yang ada kita sudah tidak lagi berpikir tentang sesuatu ke depan, tetapi yang ada hanya egosentris, kepuasan, dan bagaimana penonjolan diri. Biarlah kebenaran ini menolong saudara dan saya. Kebenaran Tuhan ini boleh membawa kita semakin lebih mengerti tentang Tuhan, sehingga saudara dan saya boleh hidup dalam kebenaran, hidup dalam apa yang Tuhan kehendaki. Pujian ini boleh menjadi kekuatan saudara dan saya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Bapakku dapat menyembahmu. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang. Kau di dalamku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau penghibur saat ku lemah, kau kuat. Katakan ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Bapa, karena kami boleh ada sampai hari ini semua karena keajaiban-Mu Tuhan. Kalau kami bisa menikmati setiap berkat Tuhan, semua karena keajaiban-Mu. Dan kami yakin Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu khawatir. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan ada di pihak kami. Tuhan kami yang begitu dahsyat, Tuhan yang begitu luar biasa. Kami tidak izinkan iblis dengan cara apapun. Malam hari ini kami sedang memperhatikan setiap pribadi kami dengan sangat teliti Tuhan. Firman Tuhan itu boleh mengoreksi setiap kami. Ampuni kami
firman Tuhan katakan, Tuhan, kami minta Tuhan kekuatan, kuasa, kebenaran Tuhan. Tuhan beracara buat setiap kami, sehingga yang adalah hati kami adalah hati yang sungguh-sungguh, hati yang memberi, hati yang mengasihi, hati yang betul-betul oh Tuhan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Malam ini Tuhan, hamba terbatas untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, tapi hamba tahu roh Tuhan tidak terbatas, sedang mengerjakan bagian-bagian kebenaran yang hamba sampaikan. Tuhan berbicara lebih jauh buat semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Semua saudara hambamu yang ada di persekutuan doa anugerah, bahkan setiap saudara-saudara hambamu yang sedang menyaksikan live streaming pada malam hari ini, mereka semua akan diberkati Tuhan. Semua dijamah, semua diubahkan, semua akan mengalami sesuatu yang baru dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Materaikan kebenaran, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembali. Baik, puji nama Tuhan. Yang diberkati, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita siap menjadi berkat. Kita akan memberikan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian bangkit serukan nama Yesus. Mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan.